Shalom jemaat Tuhan. Berjumpa lagi kita di dalam ibadah doa malam GPL Lusai. Saya percaya setiap kita malam hari ini siap untuk dilawat oleh Tuhan. Walaupun mungkin kita mengikuti doa malam secara streaming, tapi percayalah hadirat Tuhan itu pasti melawat dan bekerja bagi kita semua. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik. Dia Tuhan yang baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau Tuhan yang baik bagi kami. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
kasih-Mu nyata ya Bapa buat hidup kami semua umat-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang Kau nyatakan ya Bapa, sehingga Engkau menebus dosa kami. Engkau rela mati buat kami. Kau menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kau menanggung Tuhan segala sakit penyakit kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, oleh darah-Mu ya Bapa, oleh bilur-Mu Tuhan, kami telah menjadi sembuh ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Kami puji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Allah begitu mengasihi kita, umatnya dan anak-anaknya. Saya bacakan buat saudara di kitab Yesaya pasal yang ke-53 berbicara tentang penderitaan Yesus buat kita. Ayat 2 berkata, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudaraku, setiap penyakit kita telah ditebus oleh dia. Setiap pukulan yang diterima di tubuhnya mendatangkan keselamatan bagi kita. Ayat yang selanjutnya saya bacakan buat saudara. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Setiap pukulan, setiap bilur yang dia terima membawa kesembuhan bagi hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, kita merenungkan firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan akan selalu menjaga hidup kita. Haleluya saudara. Ayat selanjutnya berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara, kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Kasih-Nya begitu luar biasa dalam hidup kita. Dia rela mati, dia rela memikul dosa kita di kayu salib. Dan satu kebenaran yang sangat hakiki Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada lewat bilur-bilur Yesus setiap kita disembuhkan. Setiap bilur-bilurnya bukanlah sekedar luka di tubuhnya. Tetapi setiap luka itu membawa kesembuhan. Setiap luka itu membawa kemenangan dalam hidup kita. Setiap luka itu membawa pemulihan dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku, percaya bahwa lewat kematian Yesus, setiap kita diberikan hidup yang baru. Di kayu salib, di dalam kitab Kolose pasal yang ke-2, ayat yang ke-13, saya bacakan buat saudara. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita
dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib, saudaraku. Setiap dosa kita, setiap hutang kita terhadap dosa dipakukan Yesus di kayu salib. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dia menebus kita. Dia membawa kita kepada kehidupan yang baru. Saudara percaya, di kayu salib terjadi pertukaran. Apa yang menjadi kesulitanmu hari-hari ini? Apa yang menjadi sakit penyakitmu? Apa yang menjadi kesulitanmu? Atau apa yang menjadi hutang-hutangmu? Tuhan berkata, aku memakukannya di kayu salib. Sehingga tidak ada lagi yang mendakwa engkau. Sehingga tidak ada lagi yang menuntut engkau. Dosa dan sengatnya telah dibinasakan, telah dikalahkan oleh Yesus. Saudaraku, percaya di dalam Dia kita memiliki hidup yang baru. Percaya di dalam Dia kita memiliki kehidupan yang baru. Kehidupan yang berkemenangan. Kehidupan yang berada di dalam kemenangan Kristus atas maut dan atas dosa. Kalau demikian, apa yang harus kita beri kepada Dia, saudara? Mari kita memberikan hidup kita yang baru kepada Tuhan. Dia yang telah menebus kita, sehingga kita hidup bukan lagi untuk kita sendiri, melainkan untuk Dia. Kita memberi hidup kita yang baru untuk kita melayani Dia. Saudaraku, saat kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, firman Tuhan katakan hidupmu bukan lagi milikmu sendiri, tetapi milik Kristus yang telah menyerahkan dirinya untukmu. Saat kita hidup untuk Allah, maka kita percaya ada kuasa Tuhan yang menudungi kita. Setiap sakit penyakit telah dikalahkan Yesus di kayu salib. Setiap dosa telah dihancurkan Yesus di kayu salib. Sehingga kita hidup bukan lagi untuk dosa, tetapi kita hidup untuk Allah dan di dalam kemenangannya. Hari ini saya percaya Tuhan akan menjamah hidup saudara. Tuhan akan memulihkan hidup Anda. Segala sakit penyakit akan disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Segala persoalan, apapun yang kau alami, Tuhan akan menolong engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau. Karena janji Dia adalah Dia datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kita bukan orang-orang yang kalah, tetapi kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh kematian dan kebangkitan Kristus, maka setiap kita mengalami hidup yang baru. Iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita, tetapi Roh Allah yang senantiasa ada berkuasa dan menuntun hidup kita. Biarlah kita mempersembahkan hidup kita, saudaraku, sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Dia. Keluargamu, usahamu, hidupmu, mari engkau serahkan kepada Tuhan. Izinkan Allah yang menuntun langkah hidupmu. Izinkan Allah yang menuntun langkah hidup kita, membawa kita kepada dimensi yang baru, membawa kehidupan kita kepada kehidupan Kristus yang sesungguhnya. Ada hidup yang baru yang Allah mau ciptakan, Allah mau bentuk dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita yang keras hati, seringkali kita yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan, tidak mau mengikuti kehendak-Nya, sehingga kita memilih jalan kita sendiri. Dengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat kita mengikuti kehendak kita, maka jangan-jangan ujungnya adalah maut. Tetapi firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang percaya kepada Dia. Berbahagialah mereka yang mau dituntun. Berbahagialah mereka yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dituntun oleh Tuhan di dalam hidup yang baru, yang Allah mau kita ada di dalamnya. Tuhan tidak mau hidup kita dikuasai iblis. Tuhan tidak mau hidup kita dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Tetapi sebaliknya yang Allah mau, hidup kitalah yang seharusnya mengalahkan kuasa kegelapan. Iman kitalah yang mengalahkan dunia, bukan dunia yang mengalahkan kita. Karena kematiannya di kayu salib, saudaraku, adalah kematian untuk dosa sekali dan untuk selamanya. Dan kehidupan yang kita punya
adalah kehidupan untuk Allah dan kebenarannya. Saudaraku, saat kita menyerahkan hidup Anda, saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Allah akan beracara dalam hidup kita. Saya menantang Bapak Ibu saudara sekalian hari ini. Maukah engkau hidup untuk Dia? Maukah engkau menyerahkan hidupmu seutuhnya kepada Tuhan? Dan mari kita lihat bersama bagaimana karya Allah yang luar biasa mengubah hidup Anda dan mengubah hidup kita lewat penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Sama seperti Yesus waktu Dia memberikan hidupnya, memberikan nyawanya di kayu salib. Dan apa yang Dia terima hari ini, firman Tuhan katakan Dia diangkat tinggi karena Ia telah merendahkan dirinya menjadi seorang hamba, mengambil rupa seorang manusia. Karena itulah Allah meninggikan Dia, menjadikan Dia di atas segalanya. Saya percaya Tuhan punya maksud dan rencana dalam hidup kita untuk mengangkat hidup kita. Tetapi sekali lagi, seringkali rencana itu tidak dapat terjadi atau tertunda Bapak Ibu. Karena keinginan manusia kita, keinginan daging kita mengalahkan keinginan Allah dalam hidup kita. Malam ini Bapak Ibu saudara sekalian, bila firman Tuhan yang singkat ini membawa kita kepada sebuah perenungan. Apa maksud tujuan Allah dalam hidup kita? Sudahkah kita melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita? Sudahkah maksud Allah tergenapi dalam hidup kita? Sudahkah kematian Yesus yang begitu rupa memiliki makna yang dalam hidup kita? Mari hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk kita bersama-sama datang di dalam hadirat-Nya. Kita bersekutu kepadanya, kita menyembah Dia, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sikiara lama 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 ya shandiara lama 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 ya shandiara lama lama. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Sembari engkau renungkan firman Tuhan ini, mari kita mengangkat pujian. Betapa kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Dia yang telah rela mati untuk kita, memberikan hidupnya buat kita. Oh, haleluya. Haleluya. Kita kara lama-lama ya shalom. Dengan tubuh yang hancur, Kau berseru pada Bapa. Ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas untuk Kau tolak aku yang menusukmu. Kau sungguh relakan darahmu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu
kasih-Mu sungguh terpaksa, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu terpakai untukku. Saudaraku, mari saat ini kita berdoa. Kita mau dalam hidup kita ada kuasa Allah yang bekerja. Amin. Mari kita jadikan kematian Yesus tidak menjadi sia-sia dalam hidup kita. Biarlah kematiannya tidak menjadi sia-sia di dalam hidup kita. Amin. Tetapi kematiannya adalah sekali untuk dosa dan untuk selamanya. Amin. Dan kehidupan kita menjadi baru di dalam Dia. Tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi nafsu jahat yang menguasai hidup kita. Tetapi biarlah kebenarannya yang menuntun kita, yang memimpin langkah hidup kita. Kalau hari ini saudara, ada di antara kita yang terikat dengan dosa, ada di antara kita yang terikat dengan keinginan-keinginan hawa nafsu yang menyesatkan. Mari hari ini saya mengajak saudara untuk kita bersama mengaku di hadapan Allah, meminta pengampunan dosa, meminta penyucian daripada Allah, sehingga oleh bilurnya, oleh darahnya, setiap kita disucikan dan disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada lagi dosa yang mengikat umat. Tidak ada lagi Tuhan hawa nafsu yang jahat yang menguasai pikiran anak-anakmu. Semua dilepaskan di dalam nama Yesus. Biarlah kerinduan akan Allah, kecintaan terhadap Tuhan yang akan nyata dalam hidup anak-anakmu. Setiap sakit penyakit disembuhkan. Amin. Terjadi pertukaran di kayu salib. Setiap kelemahan diubahkan di dalam nama Yesus. Ada kehidupan yang baru, ada kemenangan yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami yang mendengarkan siaran ini Tuhan, ada di antara kami yang keluarganya sudah mendekati sebuah kehancuran, ada masalah yang besar yang terjadi dalam keluarganya, hari ini kami berdoa Tuhan, biarlah pemulihan daripada Tuhan terjadi. Tuhan yang menjadi jawaban. Yesus, Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Engkaulah jawaban atas setiap persoalan hidup kami. Hari ini nyatakan kuasa-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terjadi pemulihan, terjadi kemenangan, terjadi kelepasan. Ada orang-orang yang mungkin merasa putus asa dalam hidupnya. Saat ini Tuhan kami berdoa, terjadi perubahan, terjadi perubahan di dalam pikirannya, terjadi perubahan paradigma ya Bapa, karena hidupnya berharga di mata Allah. Engkau mati buatnya Tuhan, sebuah nyawa yang kudus, sebuah darah yang mahal telah dicurahkan buat setiap kami Tuhan. Sebab itu kami berharga dan mulia ya Bapa. Tidak ada di antara kami ya Tuhan yang hina, tetapi setiap kami adalah berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Terjadi pemulihan. Di salib terjadi pertukaran. Dari kemiskinan berubah menjadi kelimpahan. Dari sakit penyakit berubah menjadi kesehatan. Amin. Dari yang putus asa berubah Tuhan menjadi penuh gairah dan semangat. Karena di dalam Kristus kami memiliki hidup yang baru. Amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari angkat tangan kita akan terima berkat Tuhan. Bapa, kami terima berkat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Setiap kami terima berkat kemenangan Tuhan. Setiap kami terima berkat kemenangan. Hidup kami
akan diubahkan ya Bapa. Kami mengalami hidup yang baru. Tuhan, berkati setiap umat-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu. Setiap mereka yang mendengarkan siaran ini Tuhan, berkat Tuhan ada atasnya, berkat Tuhan turun atasnya, di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan yang melebihi akal dan pikiran manusia, damai sejahtera Allah melingkupi hidupnya, di dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami terima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu atas kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Mari kita angkat pujian kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati saudara. Selamat berjumpa dalam ibadah doa malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.